Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Sirama Kolbu di rumah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, senang sekali saya Bobi Maulana dan Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita, program yang insya Allah bisa menambah iman, takwa, juga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Tadi udah semangat openingnya sama Samuel Mahmud ya. Mudah-mudahan nih semakin semangat lagi sekarang kita. Karena kita akan masuk ke tema kita pagi hari ini yaitu indahnya berbagi. Masya Allah ya, ini temanya sangat bagus sekali. Tapi sebelum kita mendengarkan tausiah Pak Ustadz seperti biasa, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di pagi-pagi hari seperti ini. Menambah kenikmatan kita dalam menyaksikan Siraman Kolbu ya. Dari surat Al-Baqarah ayat 254 yang akan dibacakan oleh qori kita. Silakan Dodi Hidayatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Itulah orang-orang kafir, kelak mereka yang akan menjadikan orang zalim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Dodi pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Masya Allah sangat perlu sekali. Mudah-mudahan kita dapat senantiasa selalu membaca Al-Quran, kemudian kita mengamalkan atau mengerjakannya. Sekarang langsung saja kita mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu seputar tema kita pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz temanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Siraman Kolbu. Alhamdulillah. Tema kita adalah indahnya berbagi. Tema kita sangat bagus, indahnya berbagi. Intinya adalah bukan persoalan berbagi itu yang indah, tetapi indahnya itu nanti pada saat di akhirat. Dari pahala-pahala kita akan diperhitungkan di akhirat. Jika kalau kita berbagi niatnya benar-benar karena Allah Ta'ala. Karena biasanya ada orang yang bersedekah atau menginfakkan sebagian dari hartanya, dia hanya menginginkan kembalian dari Allah Ta'ala berlipat-lipat. Itu dunia. Nah, disinilah kita harus menyadari bahwa kalau kita ingin pahala kita dihitung oleh Allah Ta'ala di akhirat, ya kita niatnya lillahi ta'ala. Jangan niatnya memberikan sedekah, itu niatnya hanya untuk dunia, hanya untuk kembalian dari Allah. Hanya agar anaknya biar sembuh dari sakit, agar anaknya lulus kuliah, agar anaknya keterima di mana. Jangan seperti itu. Sudah banyak diceritakan dalam Quran aja, namanya bersedekah itu niatnya satu lillahi ta'ala, untuk mencari ridha Allah. Untuk mencari ridha Allah. Jangan sekali-kali setan yang ada di dalam hati dan pikiran kita itu kita bangkitkan bahwa sedekah ini agar dikembaliin sama Allah. Sedekah 1 juta bisa kembali 10 juta. Hitung-hitungan yang bagaimanapun itu juga jangan sampai.
Allah yang mengatur rezeki, bukan kita yang menentukan. Memang Allah menceritakan bahwa bersedekah itu bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat kalau kita empiriskan ya. Tetapi itu haknya Allah, bukan kita berhitung biasa. Nggak bisa kita seperti itu. Itu haknya Allah, karena Allah yang mengatur rezeki. Bisa aja kita dilipatkan 10 kali lipat, tapi tidak dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk harta, dalam bentuk kesehatan, keselamatan dalam perjalanan, ya. Kemudian dijaga kehormatan kita, itu sudah melebihi dari harta yang kita sedekahkan. Betul. Nah ini harus kita sadari. Yang jelas niatkan karena Allah Ta'ala. Ya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi di sini juga diceritakan bahwasanya di antara rezeki kita itu ada harta untuk orang yang meminta. Jadi orang yang meminta dalam arti meminta betul-betul dia tuh pingin sekali, nggak punya rezeki, dia miskin istilahnya. Sudah fakir, miskin, dia tergolong orang-orang duafa. Boleh kita berikan. Cuma kalau di Jakarta ini memberikan itu kita yang kena ya. Betul ya Sobat Boy ya? Kita yang kena. Tapi ya sudah berikan yang memang pada saat, kalau memang ada orang meminta. Kemudian ada orang yang tidak meminta, bisa aja kita berikan pada orang-orang yang tua, janda-janda yang memang tidak mampu atau miskin. Nah, itu masih boleh, silakan. Tapi jangan punya pikiran kembalian. Walaupun ini terucap bismillah, tapi hati kita itu ingin 10 kali kembalian dari yang kita berikan. Mengharap gitu, Mengharap itu niatnya sudah bukan bismillah lagi, niatnya bukan karena Allah. Niatnya sudah ingin kembalian. Dan Allah Maha mengetahui apa isi hati kita. Jangan sampai kita digoda oleh setan yang hanya menginginkan harta di dunia, tapi kita tidak menginginkan nanti di akhirat, di surga. Janganlah kita terbuai dengan nafsu-nafsu duniawi. Ikhtiar. Allah menyuruh ikhtiar. Sedekah, sholat, puasa, haji, semuanya niatkan karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa manfaat sehingga bisa menjadikan kita ingat pada Allah Ta'ala. Yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk akhirat. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz. Indahnya berbagi adalah ketika kita berbagi kepada sesama, niatnya satu lillahi ta'ala. Serahkan kepada Allah, biar Allah yang mengatur apa yang terbaik untuk kita ya. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pemirsa, sekarang kita akan mendengarkan tausiah lagi tentang tema kita pagi hari ini, indahnya berbagi. Langsung saja kita panggil ke Ustadz Zaki Muhammad. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, Ya. alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah, walafiat. Alhamdulillah Ustaz. Silakan duduk Ustaz. Lama tak berjumpa ini. Iya. Waduh. Gimana Pak Bung Bobi? Pak Ustadz kayaknya lebih kecilan Langsing, ya? ya? Ini bukan langsing, Tapi? langsung. Dari jauh langsing, pas dekat oh enggak juga ternyata ya. Pak Ustadz, tema kita indahnya berbagi. Cakep nih tema nih. Silakan. Langsung apa aja ya? Langsung. Siap. Sebelah sana Pak Ustadz. Oke ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep nih. Kurang semangat tapi jawabnya nih. Tapi walaupun gak semangat, mudah-mudahan pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal. Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita Al-Ustadz Danu, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bang Bobi Maulana, mudah-mudahan selalu istiqomah dalam Islam, iman dan ihsannya. Amin. Allah. Dan juga seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, dari pelosok desa sampai masuk ke tengah-tengah kota, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, salah satu tanda daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang yang hatinya kolbun salim adalah gemar melakukan perbuatan yang baik dan menjauhkan diri daripada perbuatan yang munkar. Dirinya lebih senang untuk melakukan ibadah sholat daripada bermaksiat.
lebih senang beribadah daripada bergibah, lebih senang berbagi daripada mengumbar iri dan dengki. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah. Bang Bobi, Ya. suara saya ngomong-ngomong bagus apa enggak nih? Cakep. Nggak bohong? Enggak loh. Kalau gitu segala puji hanya milik Allah. Allah. Pemirsa, ayat ini mengandung hikmah bahwasanya kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa. Karena dengan perbuatan berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa, insya Allah hati akan tenang dan bahagia. Tetapi Allah juga memberikan peringatan kepada kita, janganlah kamu sekali-kali melakukan berlomba-lomba dalam dosa dan kesalahan. Karena perbuatan dosa dan kesalahan itu yang mengundang hati gelisah dan hidup tidak tenang. Berbagi dalam konteks pandangan Islam ini adalah indah. Allah jamil dan Allah suka dengan yang namanya keindahan. Keindahan jauh daripada iri dengki. Keindahan jauh daripada sombong dan takabur. Karena keindahan sejatinya adalah rahmat Allah yang Allah berikan kepada manusia yang sering bersedekah atau sering berbagi. Nah, kalau ngomongin berbagi banyak cara. Ada berbagi dengan akhlak, Bang Bobi. Betul. Apa ini berbagi dengan akhlak? Yaitu memberikan rasa nyaman terhadap diri sendiri. Artinya apa? Bersihkan hati agar hati kita menjadi hati yang qalbun salim. Pernah suatu saat ada seorang guru memerintahkan salah satu muridnya untuk bawa telur, Bang Bobi. Kata gurunya, kamu bawa 1 telur wahai muridku, tapi saya minta tolong selama 3 hari ini telur jangan dibuka. Begitu sampai di 3 hari, ternyata begitu dibuka telurnya jadi busuk. Karena telurnya busuk, dia nggak nyaman, orang lain pun menjadi tidak nyaman. Akhirnya murid ini protes, Bang Bobi. Apa kata ini murid? Wahai guru, gara-gara kamu memerintahkan saya bawa telur busuk, akhirnya saya dijauhkan oleh kawan-kawan saya. Artinya apa? Guru ini memberikan suatu nasihat. Kalau bawa telur busuk saja kamu tidak nyaman, kalau bawa telur busuk saja orang di sekelilingmu tidak nyaman, bagaimana kalau kamu membawa hati yang busuk? Lalu yang kedua, berbagi yang paling indah adalah dengan rezeki. Ingat, rumus sedekah, memberi bukan karena kaya, diberi juga bukan karena susah. Dan sebaik-baiknya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan baik yang mengundang rahmat, bukan perbuatan baik yang mengundang pujian daripada makhluk. Haji Markum, dompetnya jatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.